Selamat pagi, perkenalkan nama saya Monica Reza Paulina dengan NIM 122490007. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kesehatan yaitu ultrasonografi atau USG untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumentasi medis dengan dosen pengampu Pak Sabar MSI. Mari kita lanjut untuk penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ultrasonografi atau yang biasa disebut USG. Apa sih pengertian dari USG? Ultrasonografi atau USG adalah metode pencitraan medis non-invasif yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasound untuk menghasilkan gambaran struktur di dalam tubuh manusia. Pemeriksaan USG tidak menggunakan radiasi ion seperti pada sinar X, sehingga dianggap aman, bahkan untuk pemeriksaan pada ibu hamil. Teknologi ini bekerja dengan cara mengirimkan gelombang suara melalui transducer ke dalam tubuh. Gelombang ini kemudian dipantulkan kembali oleh jaringan atau organ tubuh, dan pantulannya ditangkap kembali oleh transducer. Sinyal pantulan tersebut diolah oleh sistem komputer untuk membentuk gambar secara real-time yang ditampilkan pada monitor. Prinsip kerja. Prinsip kerja USG didasarkan pada pantulan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Prosesnya dimulai ketika transducer atau probe mengirimkan gelombang suara ke dalam tubuh melalui kulit. Sebelum transducer ditempelkan, area kulit diolesi dengan gel khusus untuk menghilangkan udara yang dapat mengganggu transmisi gelombang suara. Gelombang suara yang dipancarkan akan merambat ke dalam tubuh dan dipantulkan kembali oleh jaringan atau organ yang memiliki kerapatan berbeda. Pantulan gelombang ini disebut echo, kemudian ditangkap kembali oleh transducer, lalu dikonversi oleh sistem komputer menjadi sinyal digital dan ditampilkan dalam bentuk gambar di layar monitor secara real-time. Dengan teknik ini, dokter dapat melihat struktur dan pergerakan organ dalam tubuh tanpa melakukan tindakan bedah atau prosedur yang menyakitkan. Di sini saya cantumkan juga gambar USG atau gambar alat USG. Di paling atas di situ terdapat display atau LCD-nya, kemudian ada printernya, kemudian ada transducer, dan pulse control, keyboard, CPU, dan disk storage. Cara kerja USG. Cara kerja USG didasarkan pada prinsip pemantulan gelombang suara. Ketika pemeriksaan dilakukan, area tubuh yang akan diperiksa terlebih dahulu diolesi dengan gel khusus untuk menghindari gangguan udara antar kulit dan transducer. Transducer kemudian ditempelkan ke kulit dan digerakkan untuk mengarahkan gelombang suara ke dalam tubuh. Gelombang tersebut akan dipantulkan kembali oleh struktur jaringan dalam tubuh dan ditangkap kembali oleh transducer. Sinyal pantulan ini kemudian diproses oleh komputer untuk membentuk citra atau gambar yang ditampilkan secara real-time di monitor. Berikut saya cantumkan juga gambaran bagaimana cara kerja saat menjalani USG. Fungsi utama dari USG adalah untuk membantu dokter dalam mendiagnosis berbagai kondisi medis. USG dapat banyak digunakan untuk memantau perkembangan janin selama kehamilan, mengevaluasi organ-organ dalam seperti hati, ginjal, dan kandungan empedu, serta memeriksa kondisi jaringan lunak. Selain itu, USG Doppler dapat digunakan untuk memantau aliran darah dalam pembuluh darah. Dalam praktik klinis, USG juga sering digunakan untuk membimbing tindakan medis seperti biopsi atau pengambilan cairan. Apa sih kelebihan dan kekurangan USG? Kelebihannya yaitu USG memiliki beberapa kelebihan, antara lain bersifat aman karena tidak mengandung radiasi, mampu memberikan gambaran secara real-time, tidak menyakitkan, dan memiliki ukuran perangkat yang relatif portable. Kekurangannya, alat ini juga memiliki kekurangan, misalnya keterbatasan dalam menampilkan organ yang tertutup oleh tulang atau gas, serta resolusi gambar yang lebih rendah dibanding dengan modalitas lain seperti CT scan atau MRI. Di sini terdapat jenis-jenis USG. Jadi, dalam USG terdapat jenis-jenis USG yaitu 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi. Apa sih perbedaan USG dari 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, dan 5 dimensi? Jadi, USG 2 dimensi itu gambarnya masih datar, berwarna hitam putih,
dapat membantu mendiagnosis masalah pada jantung, ginjal, ukuran bayi, jenis kelamin, dan jumlah air ketuban. Pada USG 3 dimensi, gambarnya lebih detail, wajah dan anatomi tubuh si kecil terlihat jelas, mendeteksi kelainan yang mungkin terlewat saat USG 2 dimensi, seperti kelainan di bibir, lilitan tali pusar, dan lain-lain. Pada jenis USG 4 dimensi, hasilnya berupa live streaming gerakan janin dalam gambar 3 dimensi, sehingga kita bisa lihat ekspresi wajah dan gerakannya. Hasil bisa disimpan di CD atau di flash disk. Kemudian yang terakhir itu USG 5 dimensi. Hasilnya seperti gambar realistis, bahkan kita juga bisa melihat warna kulit bayi yang kemerahan. Tapi belum banyak rumah sakit yang menyediakan teknologi terbaru ini. Nah, kita telah tahu beberapa jenis alat USG. Jadi, untuk harga alat USG sangat bervariasi tergantung pada fitur dan kecanggihannya. Untuk jenis portable, harga berkisar antara 50 juta hingga 150 juta. Untuk USG 2 dimensi, standar berada di kisaran 150 juta hingga 300 juta. Sementara itu, USG dengan teknologi 3 dimensi atau 4 dimensi bisa mencapai harga 300 juta hingga 1 miliar. Untuk USG Doppler, harga bisa mencapai 1,2 miliar dan perangkat USG ke atas, kelas atas atau high-end, bahkan dapat melebihi 1,5 miliar. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai alat kesehatan yaitu ultrasonografi atau USG. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.